materi tentang mengukur dampak COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia. Penyebaran virus corona ini atau sering disebut COVID-19 secara global semakin mengkhawatirkan. Ketika pemerintahan Tiongkok pada awal tahun 2020 ini mereka menangani penyebaran virus corona ini sangat sigap dalam mengantisipasi penyebaran virus ini. Berbeda dengan pemerintahan di negara-negara lain, mereka kurang sigap dalam menangani kasusnya COVID-19 termasuk di Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia memberikan informasi terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia dan membuat beberapa catatan baik dari luar negeri seperti World Health Organization atau WHO maupun dalam negeri, khususnya yang berasal dari lembaga penelitian dan kalangan akademis. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah mengapa pemerintahan Indonesia itu terkesan kurang transparan dalam penanganan penyebaran COVID-19. Gejolak ekonomi yang belum juga mereda dan berdampak sangat signifikan terhadap ekonomi Indonesia tampaknya menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah terkesan tidak transparan dalam penyampaian informasi terkait COVID-19 ini. Kasus pertama COVID-19 yang dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia yang baru diumumkan pertanggal 2 Maret 2020 yaitu berjumlah 2 orang. Kurang lebih 3 minggu setelahnya per 20 Maret 2020 jumlah positif COVID-19 menjolak menjadi 369 orang. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan berdampak luas mulai dari sosial hingga ekonomi di Indonesia. Dampak ekonomi yang diakibatkan oleh peningkatan penyebaran virus ini dapat kita rasakan. Lesunya kegiatan industri pengolahan manufaktur dan pada akhirnya berimbas pada peralatan pertumbuhan ekonomi. Gambaran dampak dari ekonomi yang kemungkinan akan terjadi akibat penyebaran COVID-19 di Indonesia ini secara lebih spesifiknya memproyeksi kinerja produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Selain itu, proyeksi kinerja perdagangan Indonesia juga akan ditampilkan dengan mengadopsi simulasi dari McKibben dan Fernando tahun 2020 dengan menggunakan model keseimbangan umum Global Trade Analysis Project. Yang selanjutnya yaitu dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia secara umum. Kondisi di Indonesia memperlihatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan pasien COVID-19 yang cukup signifikan. Dari tingkat kematiannya serta data per 20 Maret 2020 menunjukkan persentase yang cukup tinggi jika dihitung dari rasio jumlah COVID-19 yang meninggal dunia sekitar 32 orang. Angka tersebut cukup tinggi terhadap jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia yaitu sekitar 359 orang. Dalam persentasenya yaitu sekitar 8,67%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio jumlah pasien COVID-19 di dunia yang meninggal sekitar 10.031 orang terhadap jumlah kasus positif COVID-19 di dunia sekitar 244.525 orang di dunia atau dalam persennya sebesar 4,10%. Apakah pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi kondisi suatu negara, mempengaruhi suatu kondisi ekonomi di suatu negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
tergantung pada tersedianya 3 informasi awal, yaitu berapa masifnya penyebaran kasus ini, berapa banyak orang yang terinfeksi dan tingkat kematiannya, serta berapa lama kasus ini berlangsung atau durasinya. Kasus penyebaran COVID-19 ini selanjutnya dapat dilihat dari 2 sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi COVID-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta meningkatkan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja atau buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global atau global value chain. Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran COVID-19 ini secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang dan kebutuhan pokok yang dianggap lebih penting sebagai antisipasi terjadinya perbatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik. Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor di Indonesia juga akan terdampak akibat penyebaran kasus COVID-19 ini, khususnya industri pengolahan atau manufaktur. Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia atau sekitar 19-20%. Dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap jumlah sektor di Indonesia, yaitu sekitar di atas 70%. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mayoritas industri manufaktur di Indonesia masih bergantung pada impor, yang salah satunya berasal dari Tiongkok. Kegiatan produksi di Tiongkok pun terganggu akibat kasus COVID ini. Perlu diketahui bahwa struktur impor di Indonesia memang didominasi bahan baku atau penolong yang angkanya mencapai di atas 70%. Buah simalakama antara struktur impor dan ekspor di Indonesia inilah yang kemungkinan besar akan berdampak besar pada kinerja industri manufaktur di Indonesia. Secara umum, dampak COVID-19 memang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan, perlambatan kinerja industri manufaktur yang diiringi oleh melambatnya ekonomi secara global yang berimbas pada penurunan permintaan secara otomatis akan menurunkan kinerja ekspor di Indonesia. Tiongkok untuk beberapa kuartal ke depannya tampaknya akan mengalami kontraksi ekonomi di mana kegiatan produksi dan produktivitasnya kemungkinan besar akan menurun hingga 20-25%. Sehingga ekonomi Tiongkok kemungkinan hanya tumbuh kisaran 5% saja. Kondisi ini akan berdampak besar pada kinerja perdagangan di Indonesia pada tahun 2020. Rantai pasokan dunia akan terganggu akibat terdistorsinya ekonomi Tiongkok akibat COVID-19 ini. Indonesia perlu mencari sumber bahan baku atau barang modal dari negara lain. Meskipun tidak mudah dan harganya juga lebih mahal, perlambatan ekonomi Tiongkok juga perlu dijadikan momentum bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi di dalam negeri dan mengharapkan dapat menjadi pusat alternatif yang dapat dikontribusi oleh rantai pasokan global. Ini adalah salah satu tabel persentasi impor Indonesia dari Tiongkok per 2018. Jenis barang atau produknya barang modal sekitar 39,33%, barang setengah jadi sekitar 23,14%, bagian dan komponen mesin sekitar 36,27%, bagian dan komponen peralatan kantor dan perangkat komunikasi sekitar 29,5%,
Bagian dari komponen peralatan atau perangkat listrik sekitar 42,34%, bagian dari komponen kendaraan bermotor sekitar 17,48%. Yang selanjutnya yaitu proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kinerja proyeksi pertumbuhan di Indonesia tidak terlepas dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal didominasi oleh penghambatan atau perlambatan ekonomi global, khususnya tren penurunan pada pertumbuhan ekonomi di 5 negara atau kawasan utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Uni Eropa. Indeks harga komoditas yang menunjukkan tren menurun, kebijakan pemerintah dan kebijakan ekonomi populis ditambah pandemi COVID-19 ini tampaknya akan menjadi faktor penentu bagaimana pergerakan ekonomi global di tahun 2020. Yang selanjutnya yaitu memodelkan dampak COVID-19 terhadap kinerja perdagangan di Indonesia. Turunnya kinerja ekonomi di Indonesia serta perekonomian secara global tentu akan mempengaruhi kinerja perdagangan di Indonesia, serta menggunakan model keseimbangan umum global atau Global Trade Analysis Project mencoba melihat bagaimana pengaruh penurunan pertumbuhan ekonomi terhadap perdagangan Indonesia serta sektor produksi. Untuk pertumbuhan ekonomi diambil dari proyeksi yang telah dilakukan oleh beberapa ahli lainnya, terutama dari McKibben dan Fernando dari Australian National University, yang memberikan secara detail simulasi dan berbagai skenario dari wabah pandemi COVID-19. McKibben dan Fernando membuat 7 skenario pandemi COVID-19 yang mungkin terjadi. 4 skenario menjabarkan epidemi yang lebih banyak terjadi di Tiongkok, sementara di negara-negara lain menghadapi resiko dari epidemi dan shock ekonomi. 3 skenario lainnya mendeskripsikan serangan virus yang sudah menjadi pandemi global dan mempengaruhi seluruh perekonomian. Masing-masing skenario didasarkan atas attack rate yang berkisar antara 10-30% dan fatality rate-nya atau tingkat kematiannya sekitar 2-3%. Untuk keperluan modeling perdagangan, 3 skenario global dari McKibben dan Fernando berdasarkan bahwa fakta penyebaran COVID-19 ini terjadi hampir di seluruh negara, di mana WHO juga menyatakan kondisi ini sebagai pandemi. Skenario pertama merupakan skenario 4 dalam McKibben dan Fernando, menjabarkan kondisi di mana attack rate mencapai 10% dan fatality rate sebesar 2%. Skenario 2 dan ketiga atau skenario 5 dan 6 dalam tulisan tersebut mengasumsi bahwa attack rate 20% dan 30%, sementara fatality rate sebesar 2,5% dan 3%. Simulasi mereka memberikan hasil penurunan PDB dari baseline projection. COVID-19 berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi Indonesia, khususnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Ketidakpastian ekonomi global masih berlangsung hingga saat ini, dan di tengah pesimisme tersebut, COVID-19 ini tampaknya menambah tekanan pada kondisi ekonomi dunia yang mengarah pada keadaan resesi. Oleh karena itu, perlambatan ekonomi membawa dampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Sekian penjelasan saya terhadap COVID-19 tahun 2020 yang berpengaruh terhadap ekonomi dan